Jalu menghentikan larinya. Orang yang dikejarnya tak kelihatan batang hidungnya. Sambil mengikat kain sarung di pinggang, mata Jalu memperhatikan sekeliling dengan cermat. Orang itu pasti ada di balik pohon. Cuma masalahnya, pohon yang mana? Bisik hati lelaki ganteng berambut sebahu, sambil menyapu sekeliling dengan sorot mata tajam. Gelap, rimbunnya dedaunan dari pohon-pohon besar yang tumbuh subur di kebun, menghalangi sinar ribuan bintang yang bercahaya di langit. Ketika Jalu sedang garuk-garuk kepala karena pikiran yang pusing, muncul dua sosok lelaki dari balik pohon rambutan sambil bertolak pinggang. Jalu menajamkan pandangan pada dua lelaki yang berjalan ke arahnya dengan langkah lebar. Dek, dada Jalu langsung bergemuruh, melihat Kuple dan Soma telah berdiri angkuh tak jauh dari hadapannya. Nyali lu gede juga rupanya, ujar Kuple sambil terkekeh dan tangan kirinya bertolak pinggang dengan angkuh. Udah jangan pakai banyak omong. Kita abisin nih anak biar bisa nemenin enyaknya Maria di dalam kubur. Timpal Somat sambil mencabut goloknya. Mendengar ocehan Somat, ada tawa lebar dari mulut Kuple. Apa bener elu-elu pada yang udah ngebunuh enyaknya Maria? Tatap Jalu tajam, dadanya langsung bergemuruh. Tangannya pun dengan cepat menarik sarung golok yang ada di belakang tubuhnya, hingga sarung golok itu bertengger angker di pinggang. Percuma elu tahu juga, karena malam ini elu akan jadi mayat, sahut Kuple dengan sinis. Siapa yang bakal jadi mayat? Cuma Tuhan yang Maha Tahu, sahut Jalu sambil menahan amarah yang bergolak di dada. Malam ini kita berlaga seperti malaikat pencabut nyawa. Jangan-jangan nyawa lu pada yang bakal melayang, lanjut Jalu dengan pandangan tak lepas dari lawannya. Setan lu! Somat yang sudah tidak sabaran langsung menebaskan goloknya. Terdengar suara golok beradu dengan keras. Rupanya Jalu tak menghindar dari serangan itu. Dia menangkis tebasan golok Somat dengan goloknya. Begitu goloknya beradu, Jalu langsung mengirimkan tendangannya ke perut Somat. Namun Somat yang sudah membaca serangan lanjutan dari Jalu, dapat menghindar dengan mudah. Kuple pun tidak tinggal diam melihat temannya, yang sedang mengadu nyawa dengan Jalu. Golok di tangannya pun berkelebat mencari sasaran empuk di tubuh Jalu. Mendapat serangan beruntun dari Kuple dan Somat, Jalu hanya tersenyum getir sambil memainkan golok di tangannya. Jual beli serangan terjadi. Di malam yang temaram itu, golok di tangan ketiga anak manusia nampak seperti bayangan. Sesekali terdengar suara golok yang beradu di antara suara binatang malam. Aroma kematian semakin terasa, karena keinginan membunuh lawan secepatnya begitu terasa membakar jiwa. Jalu bergerak dengan lincah mengimbangi dua lawannya yang bergerak cepat. Beberapa gerakan tipuan yang dibuatnya tak memperoleh hasil. Dua cecunguknya Babah Ong itu mampu menghindari tebasan dan tusukan golok dari Jalu. Bahkan beberapa detik kemudian golok di tangan mereka sudah balik menyerang dengan ganasnya. Mampus lu! Maki Somat yang melompat tinggi dan mengarahkan bacokan goloknya untuk membelah batok kepala Jalu. Melihat serangan itu, Jalu yang tak sempat menghindar, segera mengangkat goloknya untuk menangkis serangan mematikan dari Somat. Suara bilah golok yang beradu menimbulkan suara nyaring di malam temaram yang semakin tua. Lalu, golok di tangan Jalu balik menyerang ke arah Somat. Namun rupanya, gerak itu gerak tipuan semata. Sebab sedetik kemudian, golok di tangan Jalu menuju dada Kuple dengan cepat. Kuple yang tidak sempat menghindari serangan itu, hanya melenguh ganas sambil menahan sakit di dada. Melihat temannya kena tebas, Somat kembali menyerang Jalu dengan ganas. Golok di tangan kekarnya terus bergerak dengan cepat mencari kesempatan untuk membalaskan sakit hati Kuple. Menyadari kalau serangan tak membuahkan hasil, Somat dalam satu kesempatan melompat ke arah Kuple. "Gimana keadaan lu?" tanya Somat ingin tahu. "Cuma bacokan kecil, ini mah udah biasa kita terima," sahut Kuple menenangkan sahabatnya. Sementara Jalu yang melihat dua musuhnya itu saling berbisik,
menatap dengan sorot mata tajam. Ada sebersit niat untuk sesegera mungkin mengakhiri perkelahian ini. Rupanya, niat di hati Jalu juga sama dengan niat di hati Kuple dan Somat. Gua kasih serangan dari depan dan elu dari belakang, bisik Somat pada Kuple. Lalu, kedua centeng Babah Ong itu kembali mengurung Jalu. Tarian golok di tangan mereka begitu rapi dan kompak. Somat menyerang bagian perut ke atas, sementara Kuple menyerang bagian perut ke bawah. Melihat gerakan lawannya, Jalu menghadapinya dengan penuh kehati-hatian. Di suasana malam yang temaram, kilatan golok itu terlihat seperti bayangan yang menari. Saling jual beli serangan dan saling tangkis. Suara dari golok yang beradu bagai suara musik yang melengkapi suara binatang malam. Dalam suatu kesempatan, Jalu berhasil menyarangkan goloknya di perut Kuple, membuat centeng itu mengerang kesakitan, sebelum ambruk ke tanah dengan baju penuh darah. Melihat kenyataan itu membuat Somat kalap. Golok di tangannya nampak semakin buas bergerak untuk membacok tubuh Jalu yang bergerak dengan lincahnya. Malam pun semakin tua, namun desir angin malam yang dingin menggigit tubuh, tak dirasakan oleh Jalu maupun oleh Somat. Serangan Somat begitu membabi buta. Dia ingin segera menghabisi Jalu agar bisa segera menolong Kuple. Jalu hanya mendengus, begitu menyadari Somat yang terus menyerang dirinya, akibat dari tekanan emosi di hati. Kali ini serangan dari Somat dipatahkan dengan mudah. Jalu membalas setiap serangan dengan serangan pula, hingga pada akhirnya si elang, nama golok kesayangan Jalu, mengenai leher Somat dengan telak. Tubuh Somat mengejang kaku dalam beberapa detik, sebelum pada akhirnya tubuh itu ambruk ke tanah tanpa nyawa. Melihat musuhnya sudah mati tergeletak dengan mata melotot, Jalu segera mengayunkan langkah ke arah Kuple. Rupanya centeng itu sudah tergeletak dengan napas satu-satu. Dengan golok masih di tangan, Jalu berjongkok di sisi Kuple. Jadi elu yang udah ngebunuh enyaknya Maria. Tatap Jalu tanpa rasa iba sedikit pun. Kuple menatap Jalu dengan nanar. Lalu katanya dengan terbata, bukan gua atau Somat yang membunuhnya, tapi si Jabrik lantaran emosi begitu tahu kalau Maria nginep di rumah Fatma. Mendengar penuturan Kuple, Jalu mendengus gusar. Selanjutnya, dengan refleks golok yang ada di tangannya menusuk dada Kuple dengan kuat, membuat Kuple menjerit dengan mata melotot. Tapi itu hanya sesaat, karena sesaat kemudian kepala Kuple sudah terkulai. Nyawa dari tukang pukul Babah Ong itu sudah melayang. Menyadari dua musuhnya sudah mati, Jalu segera bangkit. Lelaki berambut sebahu itu membersihkan darah di goloknya pada kain yang melingkar di pinggang mayat Kuple. Tidak sampai 10 menit, Jalu sudah tiba di tempat di mana dia meninggalkan Sukri. Tapi tempat itu sunyi senyap. Hanya sesekali terdengar suara binatang malam yang memecahkan kesunyian. Akhirnya, Jalu meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar, membelah kegelapan malam menuju rumah Sukri. Di atas balai yang ada di kamarnya, Sukri duduk dengan pikiran menerawang. Rasa takut akan hantu dan rasa khawatir kepada Jalu membebani pikirannya. Lelaki tinggi kurus bergigi tonggos itu bergidik kaget saat mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. "Setan apa orang?" tanya Sukri tergagap tanpa bangun dari duduknya. "Ini gua, Jalu," sahut suara itu pelan. Sukri bernapas lega sambil mengusap-usap dada. "Makan nasi pakai jengkol. Makan nasi pakai jengkol," bisik Sukri dalam hati. Lalu katanya kepada Jalu yang ada di luar, "Elu ke depan aja. Biar gua bukain pintu," kata Sukri sambil bangkit dari duduknya. Setelah membukakan pintu buat Jalu, Sukri segera menggeret Jalu ke dalam kamar. "Elu ketemu ama orang iseng yang nyenterin kita?" tanya Sukri sambil duduk di samping Jalu. "Ketemu. Orang iseng itu ternyata Kuple ama Somat," sahut Jalu sambil menyambar kendi berisi air putih. "Apa?" Sukri membelalakan matanya. "Terusnya gimana?" lanjut Sukri penuh rasa ingin tahu.
Jalu menghembuskan napas. Setelah napasnya agak teratur, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Jadi bener dugaan gua kalau yang ngebunuh enyaknya Maria itu si Jabrik bersama Kuple dan Somat. Ujar Jalu menutup ceritanya. Ya Allah, guman Sukri. Dia merasa lemas mendengar cerita dari Jalu. Bang Jabrik pasti ngamuk kalau tahu si Kuple ama si Somat udah mampus. Kata Sukri akhirnya. Itu balesan buat mereka karena udah ngebunuh enyaknya Maria. Sahut Jalu acuh tak acuh. Lu yakin kalau mereka yang ngebunuh enyaknya Maria? Tatap Sukri. Jalu mengangguk yakin. Kuple yang ngomong begitu sebelum mampus. Jawab Jalu dengan pandangan nanar. Makin kacau nih urusan. Sukri menggaruk-garuk tengkuknya. Lantaran bingung menghadapi kenyataan yang ada. Lalu lanjutnya setelah menghembuskan napas dengan gusar. Bang Jabrik pasti nggak tinggal diam lantaran dua anak buahnya mati terbunuh. Menurut Kuple sebelum mampus, si Jabrik yang melakukan perbuatan itu. Lantaran dia sewot karena Maria yang dicarinya malah nginep di rumah Fatma. Terang Jalu sambil mengambil bungkusan rokok milik Sukri. Yang isinya tinggal beberapa batang. Terus rencana lu gimana? Sukri jadi kebingungan sendiri. Sukri sungguh tak menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Rencananya si besok abis subuh gua akan pergi dari sini. Biar lu sama enyak nggak jadi korban kedongkolannya si Jabrik. Ujar Jalu menguraikan rencananya. Lu mau pergi kemana? Tatap Sukri ingin tahu. Bakal pergi kemana? Gua belum tahu. Yang pasti, kalau gua tetap di sini, lu ama enyak bakal dapat imbas buruk dari Jabrik dan anak buahnya yang lain. Terang Jalu setelah menghembuskan asap rokoknya. Sukri membenarkan perkataan Jalu. Sementara Jalu merokok dengan santai di samping Sukri. Di luar, malam terus menua menuju dini hari. Telapak tangan Demang Kohar memukul meja dengan keras. Membuat Rogayah, istri tua Mandor Junet, terlonjak kaget. Rasa takut akan kekesalan Demang Kohar terasa sampai ke pori-pori tubuhnya. Pada akhirnya, perempuan setengah tua itu hanya bisa menunduk dalam-dalam. Guna menenangkan hati yang terus berkecamuk seperti gunung Merapi mau meletus. Rogayah hanya bisa menelan ludah. Sedikit pun dia tak berani membalas tatapan dari Demang Kohar. Yang wajahnya menjadi merah kayak kepiting rebus. Lantaran gejolak amarah dan rasa dongkol yang meledak-ledak di hati. Kapan kira-kira mandor sialan itu pulang? Tatap Demang Kohar. Seakan menusuk jantung Rogayah. Mungkin nanti sore Tuan Demang. Sahut Rogayah yang tetap menundukkan wajah cantiknya dalam-dalam. Bang Awi sama Bang Cecep udah berangkat dari tadi pagi ke kampung Rorotan. Lanjut Rogayah sambil meremas-remas ujung baju kebayanya. Kalau ini hari Mandor Junet kagak pulang juga, bakal gua kasih jabatan mandor itu ke orang lain. Ancam Demang Kohar dengan nada geram. Ingat ya, nanti kalau Mandor Junet pulang, suruh secepatnya buat menghadap gua. Kata Demang Kohar lagi sambil bangkit dari duduknya. Baik Tuan Demang. Kata Rogayah penuh hormat. Demang Kohar meninggalkan rumah Mandor Junet dengan hati gusar. Dia melangkah lebar, diiringi tatapan Rogayah yang secara perlahan melepaskan napas lega. Rogayah baru benar-benar menghembuskan napas lega ketika melihat dokar yang dinaiki Demang Kohar pergi meninggalkan halaman rumahnya yang cukup luas. Lalu dengan suara melengking tinggi, dia pun memanggil pembantunya. Tak sampai semenit, nampak Manto mendatanginya dengan tergopoh-gopoh. Kalau kangen ama saya mah kangen aja. Jangan pakai teriak begitu, kan malu ama centeng. Kata Manto sambil cengengesan. Siapa yang kangen ama lu? Rogayah melotot gusar. Itu yang barusan teriak-teriak manggil nama saya. Kalau bukan kangen, emang apa namanya? Jawab Manto sambil memainkan serbet yang ada di tangannya. Mendengar jawaban kurang ajar dari Manto, Rogayah memukul pahanya dengan keras. Sementara bibirnya terkunci rapat, dia sendiri juga merasa heran.
Mengapa tidak mampu marah beneran kepada pembantu setianya itu? Ada apa sih kok matanya ampe mendelik begitu? Kata Manto tanpa rasa khawatir sedikit pun. Nyonya tahu nggak? Kalau lagi kusut begitu Nyonya kelihatan makin cakep di mata saya. Lanjut Manto sambil nyengir kuda. Cakep pala lu Peyang. Rogayah melotot galak sambil mencibir. Mendengar cibiran itu, bukannya takut pada Rogayah yang mengomel sambil melotot. Manto malah terkekeh sambil meletakkan serbet ke bahu kirinya. Udah lu jangan banyak tawa. Rogayah menghentakkan telapak kaki ke Ubin. Mending lu bawa balik tuh air manis ke dapur. Lanjut Rogayah sambil menunjuk air minum yang tidak disentuh sama sekali oleh Demang Kohar. Lah sayang kalau mesti dibuang. Mendingan saya minum sambil nemenin Nyonya. Sahut Manto sambil duduk di bangku yang tadi ditempati Demang Kohar. Lantaran bingung harus berkata apa lagi kepada Manto yang terkesan kurang ajar. Rogayah bangkit dari duduknya. Nyonya mau kemana? Tatap Manto ke arah bokong Rogayah yang cukup besar. Ke kamar. Mendingan gua tidur daripada makin pusing ngadepin elu. Sumut Rogayah sambil melangkah pergi. Saya ikut dong. Kata Manto penuh kejailan. Dasar otak ngeres lu. Maki Rogayah tanpa menghentikan langkahnya. Sambil garuk-garuk kepala Manto melihat kepergian Rogayah. Dalam hati dia membatin usil. Kalau gua banyak duit kayak Mandor Junet mah lu kagak bakalan nolak. Lu ngapa tuh lagi ngelamun jorok aja? Ujar Agus yang tahu-tahu sudah berada di ruang tamu. Lu jangan ikut campur dah. Ini mah urusan 17 tahun ke atas. Jawab Manto sambil terkekeh. Setan lu. Agus yang merasa dipermainkan Manto melotot galak. Yah, dia pakai melotot lagi. Kagak melotot aja jelek. Apalagi melotot. Sahut Manto sambil mengangkat kaki kanannya dan meletakkannya di paha kaki kiri. Mendengar ucapan Manto yang jujur tetapi menyakitkan hati, telapak tangan Agus mengepal dengan keras. Namun beberapa detik kemudian tangan yang mengepal itu terbuka kembali. Si centeng itu sadar. Perkataan jujur itu memang kadangkala terasa menyakitkan bagi lawan bicara. Kebanyakan orang lebih senang dan suka dipuji dengan kalimat bualan. Tidak sedikit orang yang sombong dengan bualannya. Bahkan, ketika tidak ada yang memuji, orang suka memuji dirinya sendiri. Akhirnya, senyuman lebar nampak di bibir Agus. Meski rasa kesal masih begitu terasa di hati. Agus segera duduk di kursi yang ada di hadapan Manto. Itu kayaknya teh manis kagak diminum ama Mandor Junet ya. Kata Agus sambil menunjuk cangkir dengan memonyongkan mulutnya. Ini mah udah jatah gua. Kan gua yang bikin. Manto segera meminum teh manis yang ada di hadapannya. Wah, sedap. Lanjut Manto yang sengaja meledek Agus. Agus cuma cengengesan melihat tingkah Manto. Meski hati kecilnya kesal bukan main. Tapi di dapur kopi masih banyak kan. Agus buka suara sambil ngupil. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Sahut Manto sambil cengengesan. Dari kemarin juga ada di dapur. Emang mau jalan-jalan kemana tuh kopi? Lanjut Manto. Sambil sengaja ngupil mengikuti apa yang telah dilakukan Agus barusan. Melihat kelakuan Manto yang sengaja meledek, Agus segera bangkit dari duduknya, dan langsung menuju dapur. Gua ngopi dulu dah, soalnya kalau minum teh manis bisa sariawan, ujar Agus sambil terkekeh. Manto cuma memonyongkan bibirnya melihat Agus yang melangkah lebar menuju dapur. Jalu menghentikan langkah di perkebunan karet, sambil mengelap peluh yang membasahi dahi. Sorot matanya tajam menyapu sekeliling. Kayaknya ini tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Guman Jalu sambil mencari tempat yang cukup adem. Terbebas dari sinar matahari yang dapat menyoroti langsung dari langit yang dihiasi gumpalan awan berwarna biru muda. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat, lelaki tampan berambut gondrong itu menghembuskan napas lega. Sambil bersandar di sebuah pohon karet yang cukup rimbun,
Jalu mengipasi wajahnya dengan kain sarung untuk mengusir gerah dan rasa lelah yang dirasakannya. Tadi, sehabis melaksanakan sholat subuh di rumah Sukri, dia langsung pergi dengan tergesa. Namun, di tengah perjalanan Jalu membatalkan niatnya untuk meninggalkan kampung Sukmajaya. Sebab menurutnya, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi adalah tindakan yang hanya pantas dimiliki oleh manusia penakut. Tindakan yang tidak pantas dikerjakan oleh lelaki sejati. Lebih dari itu, dia berkeyakinan bahwa melarikan diri dari persoalan yang harus dihadapi adalah tindakan pengecut. Karena persoalan yang tidak segera dituntaskan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin jauh lebih sulit lagi. Sambil bersandar di batang pohon, Jalu menghembuskan napas dengan keras. Rasa lelah dan kantuk mulai kembali menyerangnya. Sambil membayangkan wajah cantik milik Maria, Jalu memejamkan kelopak matanya. Ada sesungging senyum yang mengembang di bibir pemuda itu. Bila Jalu sedang enak-enakan tidur dan bermimpi lagi bermesraan dengan Maria, di sebuah saung yang berdiri anggun di tengah-tengah sawah, Sukri tengah berdiri dengan lutut gemetar menahan rasa takut, sambil memegangi dinding kandang kambing yang terbuat dari bambu. Terlihat jelas rasa takut yang terukir dalam wajah tirusnya. Sedangkan di depan Sukri, berdiri Jabrik sambil melotot galak serta 5 orang opas di sampingnya. Orang-orang kampung bilang kalau Begundal Jalu nginep di rumah lu, kata Jabrik dengan pandangan menusuk. Sementara telapak tangan kirinya menepuk-nepuk gagang golok miliknya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Sukri menelan ludah. Lalu jawabnya agak tergagap. Jalu emang nginep di rumah lantaran gak punya saudara di kampung ini. Tapi bang, sejak nguber-nguber orang yang iseng bikin dia silo dengan senter. Waktu lewat kebunnya Kong Ganus, sepulang tahlilan di rumah Kong Haji Ubay, si Jalu kagak balik lagi ke sini. Tuh anak bagai ilang ditelan bumi. Jelas Sukri dengan suara gagap lantaran takut. Muka Jabrik merona mendengar penjelasan Sukri. Jangan bohong lu, maki Jabrik sambil melotot galak. Dalam hitungan detik, kedua tangannya sudah mencengkeram kerah baju Sukri. Mana berani si saya ngebohongin Bang Jabrik, jawab Sukri dengan jujur. Jabrik mendengus gusar, sambil melepaskan cengkraman tangannya di kerah baju Sukri dengan kasar. Kepala centeng di rumah Babah Ong itu berpesan, kalau Jalu kesini lagi, gua minta lu segera laporin ke Opas. Asal lu tahu, ada dugaan kalau dia yang telah ngebunuh Kuple dan Somat. Setelah malam sebelumnya dia ngebunuh nyaknya Maria. Sukri yang ketakutan dan tak berani membalas tatapan galak dari Jabrik, hanya menundukkan wajah sambil mengangguk. Awas kalau lu berani bohong. Jabrik menoyor kepala Sukri dengan keras, sebelum pergi meninggalkan tempat itu bersama para opas. Begitu sampai di rumah Babah Ong, Jabrik dan 5 orang opas disambut oleh Midun, Jakar, dan Jayadi. Ketiga centeng yang sehari-harinya bertugas menagih hutang itu menatap penuh rasa ingin tahu. Kagak ada di rumah Sukri. Itu anak udah kabur dari semalam. Tahu dah kaburnya kemana? Kata Jabrik seakan tahu pertanyaan yang bakal terlontar dari mulut anak buahnya itu. Apa mesti diubek-ubek isi kampung ini bang? Sahut Jakar. Dan disambut anggukan kepala oleh Midun dan Jayadi. Kita tunggu aja dah perintah dari Babah Ong. Sahut Jabrik sambil meneruskan langkah. Diikuti para opas yang membawa senjata laras panjang. Midun dan kedua temannya mengangguk setuju. Lalu sambil duduk di bangku panjang, 3 pasang mata itu memandangi punggung Jabrik dan para opas yang memasuki rumah Babah Ong. Rupanya, kedatangan mereka memang sudah ditunggu-tunggu. Gimana kabal pembunuh itu? Apa emang dia tinggal di rumah Sukli? Tatap Babah Ong penuh rasa ingin tahu. Lalu menghela napas gundah ketika dilihatnya Jabrik menggelengkan kepala. Kemana kabulnya itu pembunuh? Lanjut Babah Ong dengan nada kecewa. Gua akan cari terus sampai dapat. Biar bagaimanapun si bangsat itu telah ngebunuh Kuple ama Somat.
ujar Jabrik dengan wajah datar. Telus lencana lu gimana? Tadi Demang Kohal datang. Dia bilang dari rumahnya Mandol Junet. Sayangnya Mandol itu lagi ke rumah bini mudanya di kampung Rorotan. Tapi menurut Demang, hari ini si Mandol tukang kawin itu bakalan pulang. Cerita Babah Ong tanpa diminta. Di antara pohon-pohon karet yang tumbuh dengan suburnya, Jalu melangkahkan kakinya dengan cepat. Suasana perkebunan karet sudah mulai gelap. Rupanya, malam telah menyelimuti bumi dengan selimutnya. Di langit, ada sepotong bulan dan ribuan bintang gemintang. Sementara buntelan kain yang berisi beberapa pakaian dan celana pangsi yang disangkilkan di pundak, bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti irama langkah. Ketika memasuki kampung Sukmajaya, malam telah benar-benar gelap. Di langit, nampak sepotong bulan dan ribuan bintang gemintang yang menerangi bumi dengan cahayanya. Namun cahaya sepotong bulan dan ribuan bintang gemintang itu tak mampu menerangi jalan setapak yang Jalu lalui. Karena di sisi kiri dan kanan jalan banyak tumbuh pepohonan besar dengan suburnya. Cukup lama Jalu melangkah melalui jalan setapak itu, hingga akhirnya sampai juga di rumah yang dituju. Terdengar suara merdu dari Mak Ioh yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jalu pun melangkahkan kaki dengan penuh kehati-hatian, menuju jendela kamar Sukri. Setelah sampai di tempat yang dituju, Jalu segera mengetuk jendela dengan pelan. Sambil berbisik-bisik memanggil nama Sukri. Sukri yang sedang tidur-tiduran berbantal tangan sambil merenungi nasibnya, segera mengerutkan keningnya mendengar suara Jalu. Itu kayaknya suara Jalu, batin Sukri sambil bangkit dari tidurannya. Ketika ada di depan jendela, Sukri yakin sekali kalau yang ada di luar adalah Jalu. Tiba-tiba perasaan gembira bercampur khawatir menggelitik hatinya, mengaduk-aduk perasaannya. Apalagi ketika membayangkan wajah Bang Jabrik yang tiba-tiba hadir dalam angannya. Sepersekian menit Sukri hanya melamun di depan jendela kamar dengan aneka bayangan yang melintas. Sampai akhirnya Sukri tergagap oleh suara Jalu yang kembali memanggilnya. Iya sebentar. Sahut Sukri tergagap sambil membuka jendela kamar. Enyak gua lagi ngaji di ruang depan. Biar aman mendingan lu masuk lewat jendela ini. Lanjut Sukri sambil membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Mending ngobrolnya di dekat kandang kambing aja biar aman, sahut Jalu. Gua duluan sebelum ketahuan enyak lu. Lanjut Jalu sambil melangkah menuju kandang kambing, yang jaraknya sekitar 50 meter dari kamar Sukri. Lelaki kurus bergigi tonggos itu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia pun menutup kembali jendela rapat-rapat sebelum menuju kandang kambing sesuai kemauan Jalu. Sukri celingukan di dekat kandang kambing. Nongkrong di mana sih tuh anak? Batin Sukri sambil garuk-garuk pipi. Gua di sini, kata Jalu mengagetkan Sukri. Lalu, sambil hatinya ngegerundel nggak keruan, Sukri melangkah ke arah pohon kokosan, di mana Jalu sudah menunggunya sambil nyengir kuda. Lu kemana aja dari abis subuh tadi? Tatap Sukri setelah berada di samping Jalu. Lelaki ganteng itu pun menceritakan niat awalnya untuk meninggalkan kampung ini. Tapi niat itu dibatalkan karena ingat pada Maria. Dia takut Jabrik gelap mata dan berbuat tak senonoh pada perempuan cantik itu. Ya akhirnya gua balik lagi ke kampung ini. Kayaknya urusan ini harus dihadapi dan diselesaikan dengan tuntas. Apalagi kalau menurut Kuple, bahwa Jabriklah yang telah membunuh nyaknya Maria. Terang Jalu panjang lebar. Sementara di sampingnya Sukri mendengarkan dengan serius. Lelaki kurus itu segera membuka suara. Ketika dilihatnya Jalu menatap ribuan bintang di langit. Tadi siang Bang Jabrik juga kemari bersama 5 orang opas, kata Sukri akhirnya. Jabrik sama opas kemari. Jalu mengerutkan dahinya. Sukri menganggukkan kepala, lalu bercerita tentang kejadian tadi siang yang dialaminya. Mendengar cerita Sukri, ada rasa marah dan sesal mengaduk-aduk perasaannya.
Kesal pada ulah dan kesombongan si Jabrik, serta sesal karena Sukri yang jadi korban dari kekesalan Jabrik. Jabrik emang harus mati, sungut Jalu sambil menepuk-nepuk pahanya. Sukri sungguh terkejut mendengar omongan Jalu, lalu bertanya heran sambil menatap wajah cakep Jalu. "Elu ngomong serius?" Jalu mengangguk pasti sebagai jawaban. "Kalau gua tinggal di sini, tentu elu dan Enyak bakal jadi korban kemarahan Jabrik dan anak buahnya," kata Jalu penuh tekanan. "Gua datang cuma mau nitip ini dan nitip salam buat Maria," lanjut Jalu memberi buntelan kain pada Sukri. "Sekarang elu mau kemana?" tatap Sukri khawatir. "Elu jangan pikirin gua, jaga aja Enyak baik-baik," jawab Jalu sambil menepuk-nepuk bahu Sukri. "Elu juga jangan khawatir soal Maria, sebab si cakep itu juga nggak bakalan mau jadi pacar gua, apalagi jadi bini gua," sahut Sukri yang sepertinya sudah berada pada setelan aslinya. Suka ngebanyol pada lawan bicara. Jalu terus tertawa kecil mendengar candaan Sukri. Dia kembali menepuk bahu Sukri sebelum bangkit dari duduknya. "Gua pergi dulu. Hati-hati jaga Enyak," pesan Jalu sambil melangkah. Lelaki ganteng itu membelah malam tanpa sekalipun menengok ke arah Sukri. Setelah tubuh Jalu hilang ditelan kegelapan malam, Sukri pun balik ke kamar sambil membawa buntelan yang dititipkan Jalu.